Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erwin Story. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Aku ngucapin maaf banget, lama banget aku gak ngonten, karena memang kebetulan kesibukan di luar sangat padat sekali. Jadi mau gak mau aku harus pilih salah satu dulu. Tapi gak apa-apa, mumpung sekarang lagi santai nih, aku mau cerita lagi. Jadi cerita kali ini berjudul Kapal Hantu Jepang, yang ditulis oleh Asia Fahmi. Nanti seperti biasa link sumber aku taruh di kolom deskripsi jika kalian ingin membacanya sendiri. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku Fahmi. Aku adalah seorang pelaut. Aku bekerja di sebuah kapal river buatan Jepang tahun 1989. Kapal dengan ruang pendingin untuk menyimpan ikan. Tujuan kami berlayar adalah untuk mengumpulkan ikan yang ditangkap dari kapal longline atau kapal penangkap ikan. Kapal kami biasa menerima muatan ikan di laut atau samudra. Dan biasanya kami menerima muatan ikan itu sampai 20 kapal. Kami juga gak hanya terima ikan, namun kadang juga memberi suplai makanan atau bahan bakar ke kapal longline. Ya maklum lah, kapal longline biasanya ke daratan 3-6 bulan. Bahkan ada yang 1-2 tahun baru ke darat. Gila, lama banget kan? Setelah 3 bulan kami serah terima kapal muatan dan kapal terakhir pun telah selesai. Kapal kami pun harus kembali ke Jepang, tepatnya di kota Shimizu, untuk dibongkar muatan di pelabuhan itu. 3 hari perjalanan menuju Jepang lancar terkendali. Akan tetapi, pukul 23.00 saat itu hujan sangat deras. Kami mendapat panggilan darurat dari radio. Kira-kira letaknya di sini. Isi panggilan tersebut seperti ini. Aku singkat ya. KA kapal aku dan KL kapal longline. KL, siapa saja tolong jawab panggilan kami. Kami sedang dalam darurat. KA, kami kapal river menerima panggilan. Silakan. Kapal longline menjawab, kapal kami dapat musibah. Hari ini salah satu kru kami tewas karena sakit. Mohon bantuannya untuk dibawa ke darat karena kapal kami tidak memungkinkan sampai ke darat secepatnya. Kapal kami menjawab, tolong sebutkan lokasi Anda. Kami akan segera ke sana. Kapal longline menjawab, kapal kami ada 1 mil di belakang Anda. Jujur, perwira jaga yang menerima panggilan itu terkejut karena di radar tidak ada kapal satupun. Perwira itu langsung memanggil kapten untuk memberitahu apa yang terjadi. Kapten juga heran, karena 40 tahun berlayar, dia belum pernah lihat kapal longline yang tak terdeteksi radar. Namun pikiran kapten saat itu mungkin radar sedang rusak. Kemudian kapten memerintah krunya untuk kembali memastikan keberadaan kapal itu. Dan benar, kapal itu ada. Namun kondisinya kurang baik karena lampunya banyak yang padam. Kemudian kapten memanggil kapal tersebut dengan radio. Kapten kapal, selamat malam. Selamat malam. Mohon dinyalakan lampu kapal Anda karena sangat sulit untuk membawa mayat tersebut. Kapal longline pun menjawab, kami sedang mendapat musibah di generator. Jadi kami sedang memperbaiki. Kapten kami menjawab, baiklah, kami akan menggunakan lampu sorot kami untuk meneranginya. Kapal longline, silahkan, tapi jangan menyorot lampu ke anjungan kami. Pikiran kapten waktu itu masih memaklumi. Yang aneh adalah mayat itu sudah diletakkan di luar kapal, yang sudah dibungkus dengan jaring agar bisa diangkut dengan keraku dari kapal kami. Ya, prosedur seharusnya adalah sesama kapten harus bertemu dan tanda tangani surat serah terima mayat. Namun dikarenakan kondisi yang gak memungkinkan,
Kami pun bergegas secepatnya. Di sana ada satu orang yang menyambungkan mayat itu ke keraku kapal kami. Dia menggunakan jas hujan dengan kupluk yang membuat kami sama sekali nggak bisa lihat dia, karena kapal kami jauh lebih tinggi. Dan kru kapal kami sempat bertanya dengan bahasa Jepang ke orang tersebut, menanyakan apa yang terjadi. Tapi orang itu hanya diam dan menunjuk jarinya ke langit. Itu tanda untuk cepat mengangkat mayat tersebut. Setelah sampai di kapal kami, hanya 2 orang saja yang membawa mayat itu untuk disimpan ke freezer bersama ikan-ikan segar agar tetap awet. 2 orang tadi adalah orang yang berani, karena kami udah pada takut. Sebab di Samudra Pasifik ini emang angkernya luar biasa. Cerita samudra ini udah banyak. Salah satunya film Pearl Harbor. Kalian bisa searching di Google aja. Yaudah yuk lanjut. 2 orang kawan kita tadi cerita kalau mayat yang mereka bawa itu kayak orang biasa, bahkan lebih sehat. Mungkin karena mayat ini tewas baru beberapa jam. Setelah beberapa jam, lanjutlah kapal kami menuju Jepang. Namun situasi lebih mencekam. Aku biasanya jaga sendiri di kapal. Sekarang aku minta 2 orang untuk jaga di kapal selama berlayar. Setelah hari itu, banyak sekali masalah yang datang. Contohnya ya, suara mesin kami beda sekali dengan biasanya. Terkadang suara mesin kapal kami jelas terdengar seperti suara tertawa cekikikan. Aku biasanya aja kalau tengah malam lapar lewat dapur. Tapi setelah adanya mayat di kapal kami, kok boneka ini kayak liatin aku. Aku pernah lihat ke cermin yang mengarah langsung ke boneka itu. Sumpah, baru kali ini aku merinding sampai hampir lari, karena mata boneka itu beneran liatin aku. Kawan aku ternyata cerita, dia sering merasa aneh kalau lewat dapur akhir-akhir ini. Dan sepakatlah kami untuk memindahkan cermin sama boneka itu ke ruang hospital kami. Dan sialnya, samping hospital itu adalah kamar saya. Setiap aku tuker jaga jam 12 malam, kawan aku selalu bangunin aku pukul 11.30 untuk jaga bersama. Di suatu malam, pintu kamar aku digedor kawan aku buat jaga bersama. Tapi pas aku lihat jam, ternyata udah jam 11.59. Aku kaget lah karena telat bangun. Dan sampai di ruang mesin, aku minta maaf sama kawan aku karena bangun telat. Tapi sebelum ngomong, kawan aku ngomong gini. "Wih bro, sorry ya, tadi aku gak sempet bangunin. Aku langsung cek mesin, jadi belum sempat gedor kamar kamu." Lah, terus siapa yang gedor kamar aku tadi? Awalnya aku gak percaya, paling dia iseng aja. Tapi kawan aku ini orangnya serius mulu, jarang bercandanya. Aku gak gubris tuh. Dalam hati aku, paling orang lain yang ngedor pintu aku. Gak lama kemudian kawan aku minta izin ke kamar mandi yang berada tepat di belakang aku. Dan disinilah hal yang bikin aku percaya keberadaan makhluk halus. Kawan aku yang tadi ke kamar mandi muncul dari pintu masuk sambil kucek-kucek mata. Dan dia berkata, "Bro, maaf ya, aku baru bangun." Terus, yang tadi ke kamar mandi siapa? Nah, dari situ aku langsung buka kamar mandi. Dan kalian tahu? Nah, betul. Kamar mandi itu kosong, gak ada siapapun. Aku tanya ke kawan aku, "Bro, lo serius baru bangun?" "Sumpah aku gak bohong. Tadi kamu masuk ke kamar mandi kan?" Kawan aku cuma bilang gini sama aku, "Lah, mas gimana sih? Saya aja tadi dibangunin sama kamu kok." Sumpah, detik itu juga aku merasa kayak mimpi horor. Dan perjalanan kami tinggal 2 hari sebelum sampai pelabuhan. Jatah jaga untuk saya sebagai perwira jaga yaitu jam 12 sampai 16 dan jam 00 sampai 04.
Jam yang banyak pelaut benci, karena sudah pasti jarang untuk tidur teratur. Setelah kejadian yang kawan aku katanya dibangunin aku waktu itu, semenjak itu kami inisiatif untuk bangun lebih cepat dan menyalakan alarm masing-masing agar kami gak perlu lagi gedor-gedor kamar lagi. Hari kedua sebelum sampai, kami memang sudah mendapatkan kabar 5 hari lalu bahwa akan adanya badai beserta ombak yang melewati jalur pelayaran kami. Kami punya 2 opsi. Yang pertama, kita tambah kecepatan kapal agar kita sampai sebelum badai datang. Dan yang kedua, memperlambat kapal agar badai dapat melalui kapal kami tanpa berpapasan. Namun opsi yang pertama kurang baik, karena kita butuh bahan bakar lebih banyak. Ditambah kondisi mesin yang saat itu kurang baik. Takutnya kapal dapat trouble dan mesin mati di jalur yang dilewati badai. Kalau itu terjadi, ya wassalam. Dan opsi kedua yang terbaik, yaitu menunggu badai lewat. Tapi kapal bakalan terlambat sekitar 1 hari. Jadi perjalanan menuju pelabuhan bertambah jadi 3 hari. Dalam hati aku bilang gini, anjrit, 2 hari aja jantung aku udah mau copot gara-gara gangguan kemarin. Ini malah ditambah 1 hari lagi. Hari kedua untuk kedua kalinya, kapal kami masih diam di tempat untuk menunggu badai lewat. Untungnya tidak cuma kapal kami yang di sana, tapi banyak juga kapal yang menunggu di sana. Jam 22.00, kami dapat fax dari kantor langsung ke kapten kalau badai sudah berlalu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sisa dari badai masih menyisakan ombak-ombak yang cukup besar. Jam 23.30, alarm aku bunyi. Bangunlah aku untuk siap-siap jaga. Dengan kondisi kapal miring 15 derajat ke kiri dan ke kanan, aku bersyukur hari ini gak ada gangguan lagi. Sekarang jam menunjukkan 01.30. Ombak semakin besar. Aku cek linometer alat untuk kemiringan kapal, menunjukkan kemiringan 25 derajat. Kalau aku gambarin ya, miringnya ini mirip seperti kora-kora yang di Dufan. Itu artinya aku harus balik ke kamar untuk mengamankan barang-barang aku yang ada di atas meja, seperti laptop aku atau barang yang gampang pecah. Aku dan kawan aku gantian pergi ke kamar. Larilah aku menuju kamar aku yang berada 3 lantai dari ruang mesin. Sebelum aku masuk kamar, otomatis aku harus melewati hospital room yang isinya boneka kimono yang kemarin liatin aku. Pas lewat tuh hospital room, aku lari kayak The Flash, secepat-cepatnya. Akhirnya masuk juga ke kamar aku tanpa gangguan. Tapi nafas ngos-ngosan kayak dikejar anjing brimob. Dan benar saja, laptop aku udah kebanting dan LCD-nya rusak. Dan sebelum aku balik ke ruang mesin, ada suara pecahan kaca dari kamar sebelah aku. Jantung aku debar-debar. Pecahan kaca itu jelas berasal dari kamar hospital. Aku buka kamar pelan-pelan sambil ngintip, tapi gak ada apa-apa. Oke lah. Aku beranikan diri untuk lewat ruangan itu tanpa mikir aneh-aneh. Pas aku lewat depan pintu hospital, kapal berasa miringnya bertambah. Dan gubrak, suara pintu hospital terbuka karena kapal terlalu miring. Yang bikin aku lemes tanpa kata-kata. Badan aku juga kedorong masuk ke hospital. Untungnya aku masih bisa nahan pakai tangan aku ke pintu. Jadi posisi aku pas di depan pintu dengan tangan terbuka lebar, menahan kuatnya ombak. Di sana jelas aku melihat pecahan kaca dan boneka kimono di depan aku. Namun kata-kata untung itu gak berlangsung lama, karena otomatis kapal akan miring ke sisi satunya. Ya, setelah miring ke kanan, pasti bakalan balik lagi miring ke kiri. Dan disinilah ketakutan ekstrim datang. Boneka kimono yang di dalam ikut bergeser ke arah aku yang tadi menahan badan. Jelas mata ketemu mata. Dan jelas ini bukan mimpi. Aku cuma bisa pasrah dan berdoa.
Dan pas boneka itu menuju ke posisi aku berdiri dengan kedua tangan ibaratnya terikat, pintu hospital langsung tertutup keras. Karena emang kapal sudah miring ke kiri. Dan ini aku gunakan sebagai kesempatan untuk berlari ke ruang mesin. Aku masih bisa tengok ke belakang. Namun pas kapal miring ke sebelah kanan lagi, pintu hospital itu nggak kebuka. Kan seharusnya terbuka. Aku cerita ke kawan aku tentang hal yang tadi. Tapi sebelum cerita ke kawan aku pastiin dulu dia itu beneran kawan atau bukan. Aku pegang dan jambak rambutnya. Dia pun berteriak, berarti beneran dia orang. Takutnya kayak kejadian kemarin. Kawan aku ini beruntung karena kamar dia beda dengan lantai hospital. Dan malam itu aku minta izin sama dia buat tidur bersama kalau malam. Dan kawan aku mengiyakan, tapi cuman sampai berlabuh aja. Paginya kami cek rame-rame ke hospital. Dan bener saja, kaca sama boneka udah berhamburan. Kacanya pecah. Dan boneka itu ada di kolong tempat tidur. Hari terakhir beberapa jam sebelum sampai pelabuhan. Jelas rasa senang ada dan takut ada sekali. Sudah 3 bulan kaki kami gak injak tanah. Kapten pun meminta orang kantor untuk menyiapkan ambulan agar proses pemindahan mayat tersebut berjalan lancar. Orang kantor aku singkat aja ya, jadi agen. Agen hanya mengucapkan iya kepada kapten. Kapten kami menyuruh kru kapal untuk membawa mayat keluar dari ruangan pendingin. 2 orang kawan kami yang berani pun siap mengangkat mayat tersebut. Karena situasi waktu itu masih siang, kami pun para kru rame-rame membantu mengangkat mayat tersebut. Ya iyalah, kalau malam aku yakin gak akan serame ini yang bantuin. Sekitar 10 menitan mencari, tapi mayat itu belum ketemu di ruang freezer. 20 menit berlalu tetap belum ketemu. 30 menit berlalu juga masih gak ketemu. Kemudian salah satu kawan kami mengingatkan kami, kalau kemarin malam kan kapal kita kena ombak. Mungkin mayatnya ada di tumpukan bawah bercampur dengan ikan. Kami semua pun serentak bilang, oh bener juga ya. Akhirnya kami gali tumpukan ikan selama 1 jam lebih. Tapi tetap kosong. Kapten kami pun mulai turun tangan. Dia cek ke lokasi. Tapi beneran enggak ada. Akhirnya kami masuk ke pelabuhan yang berjarak sekitar 15 km dari posisi kami turun jangkar. Kapten pun bilang, mungkin jika semua ikan sudah dibongkar, kita dapat menemukan mayat itu. Dan tibalah kami di pelabuhan. Kapal kami disambut oleh 3 mobil polisi. Tapi kok aneh ya? Di situ malah kayak ada pendeta atau ibaratnya orang pintar kalau di tempat kita. Gak ada mobil jenazah atau ambulan sama sekali. Secara di atas kapal masih ada mayat. Kemudian naiklah orang kantor ke atas kapal dengan membawa banyak pizza dan makanan yang gak ada di laut buat kru kapal kami. Terjadi percakapan antara kapten dan agen. Agen berkata, bagaimana kapten tentang perjalanan di trip kali ini? Kapten menjawab, semua berjalan lancar dengan aman, kecuali ada kapal longline yang salah satu krunya tewas karena sakit, seperti yang saya jelaskan di email. Sekedar informasi, walau kapal kami ada di samudera, kapal kami masih bisa menerima email atau telepon menggunakan telepon satelit yang bernama Inmarsat. Agen kemudian berkata, iya kapten, kami telah menerima laporan kapten dengan jelas. Dan disinilah aku akan mengungkap informasi kapal hantu tersebut. Kita balik lagi ke obrolan kapten dan agen. Pertama kali saat kapten menerima mayat dan kapten segera menginfokan ke agen informasi kapal tersebut. Agen, mohon informasikan, kami telah menerima jenazah dari kapal longline. Dan kami tidak bisa menolak karena kapal mereka tidak memungkinkan untuk kembali ke darat. Apalagi badai akan datang. Agen pun menjawab, baik kapten, tolong koordinatkan posisi kapal sekarang. Kapten pun menjawab, posisi kapal kita adalah
34.48.260,174.662726. Agen menjawab, "Oke, diterima. Mohon kirimkan detail kapal tersebut via email." Kapten kemudian menjawab, "Oke, saya akan mengirimkan secepatnya." Kapten pun segera mengirimkan informasi tentang kapal tersebut. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, informasi kapal misterius tersebut. Kalian coba cari deh di Google. Nama kapalnya Tenyu Maru nomor 2. Nanti pasti ada. Oke, kita lanjut. Agen kemudian berbicara, "Oke Kapten, kami telah menerima laporan yang Anda kirim. Dan kami sadar Anda juga dalam keadaan yang baik." Kapten pun menjawab, "Maksudnya kondisi baik apa?" Agen menjawab, "Begini Kapten, info kapal yang kami terima itu memang benar. Namun kapal itu telah hilang dan kemungkinan tenggelam 18 tahun yang lalu bersama seluruh krunya. Lokasi tenggelamnya kapal itu tepat sekali di mana Kapten mengambil mayat itu. Kapal itu terkena hantaman badai ketika kembali ke Jepang. Dan kabar terakhir mengatakan hampir seluruh krunya tewas bunuh diri di anjungan karena kapten kapal itu telah melanggar aturan. Kapten kapal tersebut sudah mengetahui di jalur dia berlayar akan ada badai. Namun kapten tersebut tetap nekat yang mengakibatkan tenggelamnya kapal itu." Apa ini yang dimaksud kapten kapal misterius itu untuk tidak menyorot anjungan? Mungkin kalau waktu itu kita sorot, hal mengerikan pasti terjadi. Agen pun melanjutkan mencari informasi ke seluruh agen lain di Jepang. Dan memang benar, banyak yang bertemu kapal misterius itu di lokasi tersebut. Namun dipastikan jika bertemu kapal itu, pertanda kapal kita dapat perlindungan. Nah loh, kok perlindungan? Bukannya aku diganggu terus ya? Agen mengatakan, biasanya jika bertemu kapal itu, kapal kita akan banyak menerima gangguan yang tujuannya untuk memperlambat kapal, agar kapal tidak berpapasan dengan badai. Mungkin agar tidak senasib seperti kapal tersebut. Tapi benar juga sih, kalau waktu itu kapten ambil opsi nomor 1, sudah dipastikan kapal kami senasib. Kapal kami pun waktunya banyak terbuang ketika proses pemindahan mayat. Jadi inti dari pengalaman di atas adalah, nggak selamanya gangguan dari makhluk halus selalu negatif. Terkadang mereka memberi petunjuk untuk keselamatan kita, agar tidak bernasib sama dengan apa yang mereka alami. Dan sampai sekarang kapal kami sudah tidak mengalami gangguan lagi. Dan semua kembali semula. Saya pun pulang ke Indonesia karena kontrak saya telah habis selama 1 tahun. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, aku Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.